Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kali ini bersama saya Yohan Nasution dan narasumber kita Habib Zain Aidit. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam Mas Ucok. Nah, kali ini kita akan ngaji bareng, judulnya dengan Habib Zain ya. Ngajinya mengenai pertanyaan yang sebetulnya banyak ditanyakan oleh para audiens netizen, yaitu masalah tentang kewalian. Menurut sudut pandang Habib, apa sih kewalian itu? Oke, terima kasih Mas Ucok. Kebetulan untuk menjawab pertanyaan itu saya membawa sebuah kitab, Jamil Usul fil Aulia. Dalam kitab ini kita akan melihat apa itu kewalian, atau dalam bahasa Arabnya wilayah gitu. Sebenarnya arti dari kata wilayah itu adalah kedekatan. Yang dimaksud di situ adalah kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kewalian gitu ya. Nah, biasanya kewalian itu dikaitkan dengan sosok wali gitu. Seperti itu Mas. Betul. Ya. Nah, lalu yang menarik itu kan gini, wali itu ya, seorang wali itu seringkali dikaitkan dengan kewalian di satu sisi, dan di satu sisi lagi dikaitkan dengan karomah gitu. Seperti itu Mas Ucok. Betul. Karomah setiap wali ini kan berbeda-beda ya Bib ya. Ada juga saya pernah dengar ada wali yang memang ingin dikenal, atau namanya wali masyhur, ada yang terkenal, ada juga wali yang tidak ingin dikenal atau wali masyhur, ya kan? Nah, terkadang kan ini kan perbedaannya bagaimana sih Bib? Kok ada wali yang ingin dikenal dan ada wali yang nggak ingin dikenal gitu? Jadi begini, yang harus dipahami itu dikatakan dalam kitab ini begini, Mas Ucok ya. Wahwa al-mu'tamad, jadi ada pendapat yang mu'tamad, artinya yang dipegang atau yang kuat gitu, dan dikatakan biwujubil idharil mu'jizah ya, dengan diwajibkan memperlihatkan mukjizat ya, bagi para nabi, wa wujubil ihfai wasitri fil karamah, dan diwajibkan untuk menyamarkan dan menutupi dalam kekeramatan. Jadi seorang nabi dia punya mukjizat dan itu harus ditampakkan, ya kan? Tetapi kalau karomah yang dimiliki oleh seorang wali itu wajib ditutupi malah itu, seperti itu. Jadi oleh sebab itu kebanyakan wali ya ingin menutupi gitu, tidak ingin dikenal bahwa dirinya seorang wali gitu. Seperti itu Mas. Siap. Jadi sebetulnya hakikatnya seorang wali itu tidak ingin istilahnya menunjukkan tadi karomahnya itu ya, karena keharusannya itu ditutupi. Beda dengan mukjizat yang itu harus ditampakkan gitu. Siap. Jadi sebetulnya semua wali ini harusnya mastur. Iya. Karena keramat itu, karomahnya itu tidak harus ditunjukkan seperti itu. Siap. Gitu Mas Ucok. Siap. Ya. Nah, cuman yang menarik itu sebenarnya kita harus mengerti tentang karomah itu apa gitu. Ya kan? Nah, karomah itu apa gitu. Jadi karomah itu dan mukjizat itu ya ibaratnya hampir sama lah itu Mas Ucok.
Cuman perbedaannya itu, kalau persamaannya itu bahwa baik mukjizat maupun karomah itu adalah perkara yang melampaui atau menembus kebiasaan. Nah, cuman perbedaannya, hal itu untuk para nabi disebut dengan mukjizat dan untuk para wali disebut dengan karomah, gitu loh. Seperti itu. Jadi untuk sama, pada prinsipnya sama, bahwa mukjizat maupun karomah itu sama-sama adalah amrun khariqun lil adah, perkara yang menembus kebiasaan atau melampaui kebiasaan. Cuman perbedaannya, kalau mukjizat itu untuk nabi, kalau karomah itu untuk para wali, gitu. Itu aja. Nah, cuman di dalam karomah maupun mukjizat sama-sama terbagi menjadi dua, Mas Ustaz. Gitu. Misalnya kalau dalam kitab ini, misalnya dalam kitab Al-Isra wal Mi'raj, ya, diceritakan bahwa mukjizat itu ada dua. Ada yang disebut dengan mukjizatul kubra dan ada mukjizat haisiyah. Nah, seperti itu, Mas. Nah, seperti itu. Jadi, dan demikian juga nanti, ya, di sini dikatakan al mukjizatul kubra laqad kanat mukjizatul anbiya as-sabiqin haisiyah, ya. Jadi benar-benar mukjizat para nabi yang terdahulu itu bersifat indrawi. Nah, tangkodi iktidoi azmania, yang berjalan sesuai dengan zamannya mukjizat itu. Paham enggak? Faya liman syahadahu, ya, itu semua bagi orang yang menyaksikan. Jadi mukjizat yang hisyah itu seperti Nabi Musa membelah laut, seperti Nabi Ibrahim tidak terbakar kena api. Itu semua adalah mukjizat hisyah. Nah, seperti itu. Amma mukjizatun nabiyina al-kubra faqat fakanat maknawiyah. Tetapi adapun mukjizat nabi kita yang agung itu, mukjizat yang agung yang besar itu adalah bersifat maknawiyah. Jadi mukjizatnya Rasulullah itu ada juga sih sebenarnya yang bersifat maknawiyah, hisyah, seperti membelah rembulan misalnya, itu karomah mukjizatnya Nabi Muhammad yang bersifat indrawi. Tapi ada mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang bersifat maknawiyah. Nah, sebagai contoh adalah risalahnya Nabi Muhammad SAW, ya kan? Ya kan? Kalau dikatakan di sini dzalika anna risalatil anbiya'i as-sabiqin kana libadin nas. Jadi sesungguhnya risalah para nabi yang terdahulu itu bagi sebagian manusia, ya kan, wali zamanin muaqqatatin muayyanin, pada zaman dengan waktu yang sudah tertentu. Paham enggak? Jadi artinya risalahnya Nabi Musa ya berlaku pada zaman Nabi Musa aja. Paham enggak? Pada waktu itu aja. Paham enggak? Itu mukjizatnya Nabi Musa. Nah, fahiyya mahdudatun bi hududil zaman wal makan, itu terbatas dengan batasan zaman dan waktu, kan gitu. Jadi mukjizatnya Nabi Musa itu berlaku pada masyarakat tertentu, di tempat tertentu, gitu kan. Itu yang dimiliki oleh Nabi Musa misalnya, seperti itu. Tetapi bi khilafi risalati nabiyina fahiya linnasi kafah. Nah, mustamirah gitu. Jadi berbeda dengan risalahnya Nabi kita Muhammad. Maka risalahnya Nabi Muhammad itu linnasi kafah, untuk semua manusia, ya, wa mustamirah, dan selamanya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, gitu. Jadi mukjizat itu terbagi dua, ya kan? Ada yang hisyah, yang indrawi, yang bisa dilihat. Ada juga mukjizat yang disebut mukjizatul kubra. Itu untuk mukjizatnya seperti itu. Dan demikian pula dengan karomah, karena tidak jauh berbeda, gitu loh. Seperti itu. Kalau tentang mukjizatnya tentang karomah itu, karomah wali itu juga dikatakan di sini seperti ini, ya. Ini saya kutip dalam kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam. Di sini diterangkan al karomatu al hisyatu hiya harful hissi, gitu, ya, al adi, gitu.
kalmasyi alal ma wa tayran fil hawa wa tayil ard wa naf'il ma wa jadid ta'am wa itla'i alal mughayyabat wa ghairi dzalik min khawarikil adat gitu. Jadi keramah indrawi itu adalah menembus indera yang umum, yang biasa gitu, seperti berjalan di atas air. Jadi ada seorang wali misalnya dia bisa berjalan di atas air gitu ya, atau watairan fil hawa, dia bisa terbang di udara begitu. Watoil ard, dia bisa lipat bumi gitu. Melipat bumi artinya apa ya, misalnya jarak Mekah yang jauh dari tempat kita ini, kemudian dia masuk kamar sudah sampai Mekah, itu termasuk mujizat hissi. Ada yang wanaf ilma ya, memancarkan air dari tangannya misalnya, atau jalbi to'am misalnya apa namanya, mengeluarkan makanan gitu, bisa seperti itu gitu, mendatangkan makanan gitu ya, bisa. Kemudian itlai alal mughayyabat, mengerti hal-hal gaib yang digaibkan, itu semua adalah indrawi. Nah kemudian ada wal karomah maknawiyah, ada keramat yang bersifat maknawiyah yang tidak bisa dilihat oleh indra tentunya, seperti itu. Nah itu seperti apa? Yaitu dikatakan dalam kitab ini istiqomatul ati ma'arrobi fid dhahir wal batin. Jadi istiqomahnya seorang hamba ya, istiqomahnya seorang hamba bersama Tuhannya baik secara lahir maupun secara batin gitu loh. Paham enggak? Wa kasfil hijab an qalbi hatta arafa maula. Kemudian dia bisa tersingkapnya hijab dari hatinya sehingga dia melihat Allah Subhanahu wa taala, Tuannya itu. Wadhafru binafsih wa mukhalafatu hawa. Kemudian bisa mengalahkan hawa nafsunya dan memerangi hawa nafsunya, dorongan nafsunya itu. Wa quwwatu yakini ya, dan kekuatan keyakinannya hamba, wasuku nuhu, dan ketenangannya, wa tumakninatu, dan tumakninahnya hamba billahi, dengan Allah. Itu juga dikatakan karomah al maknawiyah, tidak bisa diindra. Jadi kalau kita pahami tentang seorang wali itu, sebenarnya wali itu tidak identik dengan hanya sekedar ketika orang melihat wali bisa bisa terbang misalnya, atau bisa berjalan di atas air, lalu orang awam memang tergoda dengan itu. Tetapi ada wali ini, seorang wali yang keramatnya, karomahnya itu tidak bisa terdeteksi atau terlihat oleh indera, bahkan dia biasa saja bahkan dalam hidup, tetapi sesungguhnya dia bisa istiqomah, dia bisa tenang bersama Allah begitu. Nah inilah yang sebenarnya dia memiliki karomah itu. Jadi sekali lagi penting untuk dipahami bahwa karomah itu tidak identik dengan segala hal yang indrawi saja, tapi ada yang maknawi ya. Bahkan wal mu'tabar indal muhaqqiqin hiya hadil karomah. Bahkan bagi orang yang ahli hakikat ya, yang namanya bisa istiqomah, bisa seorang hamba bisa istiqomah, kemudian bisa kasful hijab angkol, bisa tersingkap hijab dari hatinya sehingga dia melihat Allah, selalu melihat Allah gitu ya. Dia bisa mengalahkan nafsunya, ya kan? Gitu. Itu keramat yang sebenarnya malahan. Gitu loh. Contohnya beliau bisa mengeluarkan air dengan menancapkan tongkatnya beliau. Maka hal-hal semacam itu bisa dikategorikan sebagai karomah al-hissiyah, keramat yang indrawi.